Banyak orang lihat QA cuma sebagai tukang cari bug. Padahal di balik layar banyak cerita perjuangan, proses belajar, dan perjalanan karir yang panjang banget. Di Mini Talk ini gue pengen ngobrol santai bareng orang-orang QA yang pernah kerja bareng gue atau yang belum pernah kerja bareng gue. Dari yang dulu bareng di garis start sampai sekarang mereka udah jadi pemimpin tim mereka sendiri. Harapannya sih sederhana. Lo yang lagi di fase ngeraba-ngeraba karir QA bisa dapet insight, motivasi, dan bukti nyata bahwa perjalanan dari nol itu benar-benar mungkin. Dan hari ini, gue ngajak ngobrol mantan rekan seperjuangan gue di Baca Berita dengan gue sebagai direct leadnya saat itu, dan sekarang dia udah jadi QA lead mimpin timnya sendiri. Langsung aja, simak ini dia Dwi Apriliantoro. Orang yang dulu gue lihat berkembang dari awal dan sekarang makin solid di dunia QA. Wih, Oi, boleh ya ceritain perjalanan lu sebagai seorang QA? Kan sekarang lu udah mulai, lu karir QA lu dari nol sampai sekarang udah jadi QA lead. Udah berapa tahun, Wih? gua Karir QA? dari 2012, berarti berapa tahun tuh? Dan lu, kita sempat kerja bareng juga ya. Jadi Oh, sebagai pair atau sebagai gue team member, gue leadnya yang bertanggung jawab membantu dia mencapai puncak. kinerja yang sangat brilian gitu ya. Oke, apa lu tanya awalnya ya, mungkin boleh ceritain lu dulu kenapa pilih gue? Awalnya gue mulai dari audisi. Jadi gini Tahun ya, berapa itu? Api, Api, akademi. sama Mawar. Iya. Jadi apa yang menarik dari QA menurut gue adalah QA itu jembatan. Artinya gimana caranya lu bisa nge-deliver ke customer atau bukan customer, ke user gitu ya. Apa yang dimau sama tim produk, terus itu harus apa ya, harus align dengan apa yang dibuat sama engineer. QA itu di situ tuh tengah-tengahnya. Dan gue selalu suka hal-hal yang dimana gue bisa berkomunikasi gitu loh, berkomunikasi dengan beberapa arah. Jadi gue kayak engineer juga gue bisa berkomunikasi, entah itu report bug, entah itu apa segala macam. Ke produk pun sama, jadi kita bisa nyampein sesuatu itu jauh lebih enak. Misalnya kadang produk kan ibaratnya dia pengennya kayak gini nih, cuma QA itu kadang kita harus memposisikan sebagai end user kan, di mana user experience-nya bagus atau enggak gitu kan. Nah, itu yang gue suka tuh. Itu awal mulai karir gue itu di situ, di QA. Walaupun sebenarnya secara kebetulan sebenarnya teman gue ada yang ngajak dulu. Dulu itu gue kelar kuliah tuh justru mulai di dunia kerja itu di finance dulu malah. Cuma Debt kolektor. dulu pakai jaket kulit gua gitu. Nah kebetulan memang ada teman gua yang udah kecemplung duluan di QA, dia nawarin tuh. Secara simpelnya dulu nawarinnya kayak gitu, lu cuma testing gitu kan. Tapi kalau misalnya gua cuma testing doang, kok nggak menarik ya gitu loh. Apa nih yang bikin gua menarik? Dan ternyata dulu zaman dulu ya di 2012 2000 ya 2012 2013 banyak tuh dari QA yang perlu dieksplor, entah itu toolsnya, entah itu cara ngetesnya, terus entah itu gimana kita nyari celahnya gitu sih Ja. Jadi waktu lo pertama masuk akhirnya sebagai QA, sebenarnya lo udah tahu konsep tentang QA atau learning by doing saat itu? Secara garis besar dulu QA adalah tester. Itu yang lo kira ya, yang kayak Tester, makanya gue bilang nih gue harus ngetes apa nih, kesabarannya developer kah? Ya kan kita nggak tahu kan, tapi ya begitu. atau lo yang dites. Nah, dulu itu gue bahkan sampai oke gue ngetes, terus gue harus ngapain nih dengan hasil tes, karena dulu to be honest gue nggak familiar dengan namanya test case segala macam. Yang gue pikir ya udah, lu kayak ibaratnya gini, gue dulu bayangan gue waktu teman gue nawarin lu menjadi QA nggak, apa itu tester. Gue pikir gue akan ditaruh satu produk, gue ngetes nih rusak nggak, pas nggak rusak gue bilang cuma nggak rusak aman, atau gue cap gitu kan. Dulu mungkin kayak gitu karena di tahun itu kayaknya walaupun di beberapa company udah menerapkan QA tapi nggak semua ya, nggak kayak sekarang kan kayaknya hampir di setiap SDLC udah pasti ada QA tuh di situ gitu sih.
Terus pertama-tama yang waktu lo pas udah tahu kerja sebagai QA, konsepnya sebagai QA, yang bikin lo kaget apa tuh di dunia QA? Misalkan kultur shock. Banyak kejadian ajaib. Mungkin lu pernah ngerasain kayak misalnya, kok error gue, gitu kan. Terus gue biasanya dulu karena pertama kali gue mulai itu kan gue di vendor aja. Jadi internal engineer itu beda berapa blok bangku lah gitu. Jadi biasanya gue ketika nemu sesuatu kan biasanya gue verify dulu. Gue akan tanya, Mas, kalau ini nggak muncul ya, kayak misalnya inquiry page-nya gitu kan. Dia pasti akan balas tuh, masa? Nah, dulu itu kan nggak kayak sekarang kita capture terus atau kita record buat kirim evidence kan. Enggak, kita nyamperin nih. Yang heran nih pada saat gue nyamperin sono, gue coba bener. Gitu. Jadi kan, nah itu culture shock yang gue mulai ngerasa kayak Nipu orang ya? Nipu orang ya? bener. Dan akhirnya gue sempet kayak keras sama diri gue sendiri. Ini kalau benar-benar nggak valid banget isunya, gue nggak akan report gitu loh. Tapi ternyata ya memang gitu, sepersekian menit mereka ngubah respons di belakang, ibaratnya kan bisa berubah. Zaman dulu sih kayak gitu. Benar-benar. Dan itu anehnya dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak jarang kejadian gitu ya. Cara. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada flow yang kita dulu belum oke. Kalau sekarang gue ngerasanya apa ya? Karena memang QA udah jadi bagian dari SDLC dalam satu inian gitu ya. Engineer juga akhirnya kan memahami point of view-nya QA. Bahkan kan ibaratnya ya dalam satu inian SDLC ada namanya test case review. Artinya test case yang kita buat sebagai QA itu akan kita minta review misalnya ke tim produk, terus ke tim engineer, ke QA itu sendiri gitu. Tujuannya buat ini scope-nya masih masuk nggak? Gitu. Out of scope apa enggak? Nah, mungkin engineer itu udah tahu nih bahwa one of QA itu bakal ngetes ini loh. QA bakal ngetes ini loh, makanya sesuatu kayak validasi-validasi yang nggak tertuang di TRD, mereka jagain juga tuh kayak gitu. Oke. Terus pernah nggak sih di tengah karir lo sebagai QA setahun, 2 tahun, 3 tahun lo tuh pernah ngerasa stuck, terus ngerasa apa nih QA ini jalur karir gue yang tepat atau gue harus pindah ke software engineer atau tim produk misalkan? Lo pernah ngerasa gitu dan lo melalui ini gimana tuh waktu itu? Gue ngerasa pernah di titik di mana itu kayak comfort zone sih jatuhnya, bukan malah stuck ya, tapi comfort zone. Jadi lu hanya melakukan sesuatu yang berulang kali. Jadi enhancement itu terlalu gede gitu kan. Jadi lu butuh kayak misalnya contoh nih, lu ketika lu punya satu project desain nih, project gede, di fitur gede nih, itu kan lu nemuin bugs-nya banyak gitu kan. Karena gini, gue dulu mikirnya gitu, gue sebagai QA, gue akan berhasil jadi QA ketika gue nemuin bugs. Dan gue akan ngerasa gak tenang ketika gue testing, gue gak nemuin bug nih. Berarti engineer yang menang dong. Dan gue gak terima tuh dulu tuh. Nah, jadi ketika misalnya kalau enhancement cuma dikit, apalagi misalnya kayak produknya itu udah aplikasinya udah hampir stable, jadi ya udah tinggal ya cuma ini doang gitu ya, cuma improve dikit segala macam, itu tuh kayak ngerasa ya udah gue regresi juga, ya udah gue udah tahu nih tanpa gue pakai test case lagi gitu kan, kayak gitu. Nah itu mulai stuck. Cuma kayaknya mulai di tahun waktu kita bareng lagi tuh di aplikasi hijau tahun berapa ya, itu kan mulai transisi kayak juga harus ke automation. Itu menarik gitu karena satu di situ kan paranoidnya adalah posisi kita terganti nih, tapi sebenarnya kan yang perlu kita lurusin itu adalah automation kan bukan sebagai replacement QA gitu kan, tapi sebagai supporting sistemnya gitu. Nah tapi balik lagi di situ itu yang menjadi gue berpikir bahwa ternyata masih luas tuh QA, masih luas tuh gitu. Dan ibaratnya implementasi QA itu tuh bukan hanya testing report enggak. Itu sih. Oke. Terus akhirnya kan lo bisa step by step lo naik karir lo ya. Terus menurut self development lo naik, karir juga ikut berselaras naik gitu ya.
Menurut lo yang bikin lo bisa naik level itu karena apa? Misalkan tim support kah, mentor kah, kultur kah, atau kesempatan dapet challenge yang menurut lo impossible tapi lo berhasil laluin, itu kayak gimana? Eh, Mungkin kondisinya akan berbeda di setiap company gitu ya. Tapi kalau yang gua alamin adalah regenerasi kan pasti ada aja gitu ya. Mungkin orang-orang yang baru, yang fresh grad bahkan gitu ya, kalau yang gua lihat sekarang, mereka datang dengan segudang skill, tapi mereka masih kayak butuh guidance gitu ya. QA itu sebenarnya apa sih targetnya? Hanya finding issue kah gitu kan? Hanya rilis dengan minimum critical issue atau apa segala macam. Tapi mereka belum bisa melihat bahwa QA itu harus merepresentasikan end user, ya kan? Gimana caranya? Bukan hanya aplikasi working well, tapi dia juga bisa ngasih feedback loh bahwa aplikasi lu ribet nih, ya kan? Terus terlalu banyak step, terus secara UI juga kurang eye catching atau segala macam. Nah, dengan ibaratnya ya, experience itu kan akan mengajarkan kita sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan pada saat di bangku sekolah ya. Nah, di situ kita bisa mentoring tuh. Mungkin ya karena umur juga aja, udah lapuk di sini kan, gitu. Tapi gue nggak tahu secara itu. Tapi intinya gini, eh gue selalu mencoba apa ya, menjadi sesuatu yang apa nih yang bisa gue improve dari diri gue. Dan itu kan juga sebenarnya kepake pada saat ada KPI ada segala macam. Walaupun ya dulu gue nggak terlalu yang ngejar KPI gitu ya. Gue ya udah jalan aja gitu. Cuma mau nggak mau kalau gue nggak kayak gitu, gue akan terganti gitu. Value lu pasti akan hilang. Jadi sebenarnya mentor yang tepat harus diimbangi dengan diri kita mau nggak di mentorin atau berjalan ke arah yang benar ya. Jadi kalau ada mentor bagus tapi kita sebenarnya keras kepala nggak mau di mentorin, ya mungkin hasilnya beda juga ya. Betul. Karena kalau lu jadi misalnya lu mentor nih, belum tentu orang yang lu mentor itu secara skill di bawah lu enggak. Bahkan justru kita harus open minded dengan feedbacknya mereka. Learning like a student gitu ya. Betul. Oke, jadi terus kalau misalkan nih sekarang, kalau misalkan lo dikasih kesempatan untuk balik lagi ketika masih jadi QA yang pemula, hal apa yang paling pengen lo rubah sehingga lo ngerasa lo harusnya bisa lebih oke lagi nih sekarang kalau gue dulu melakukan itu, apa tuh, ada nggak? Apa ya? Eh, Dulu ya waktu pas gua pertama kali jadi QA, hal yang gua rasain adalah gua bingung kan harus ngapain. Satu, jadi kayak gua selalu berpikir tuh bahwa kayaknya QA itu butuh kayak dokumentasi onboarding, entah itu tentang knowledge tentang fiturnya, tentang bisnisnya, tentang flow-nya, segala macam, biar si orang new joiner ini nih, atau seorang QA yang baru pemula, dia nggak tersesat dalam gelap ya, gitu loh. Jadi apa yang pengen gue lakuin adalah satu, dokumentasi tuh gimana caranya simple tapi bisa nge-guide mereka. Jadi mereka tahu nih, oh dengan baca dokumentasi, gue tahu bahwa fitur gue tuh kayak gini yang harus dites, gitu kan. Flow-nya kayak gini, data testnya kayak gini, segala macam. Nanti dari situ baru dia akan punya inisiatif untuk edge casesnya harusnya kayak gini, kayak gitu. Terus ya mungkin gue termasuk orang yang telat untuk upgrade skill automation gitu ya. Dimana dulu bahkan kayaknya orang yang mulai nerapin automation itu adalah QA yang dari engineer bahkan gitu. Nah, kalaupun gue pengen mulai dari awal lagi, kayaknya automation udah jadi prioritas pertama untuk harus gue kuasai gitu ya. Karena itu ngebantu. Itu ngebantu. Good. Agree dengan dokumentasi. Berarti lo setuju dengan statement gue juga ya, dokumentasi is a king. Itu first impression orang untuk menilai seseorang yang kita belum pernah tahu kerja bareng skill orang gimana, baca dari dokumentasi. Betul.
lalu automation ya, itu oke banget. Terus mungkin 2 pertanyaan terakhir. Eh, menurut lo waktu itu kan lo jadi tim member, sempat jadi tim member gue ya, jadi gue sempat jadi leaders, mentoring lo termasuk dan tim member gue yang lain. Menurut lo dari semua arahan atau challenge yang waktu itu gue pernah kasih, kalau boleh lo ingat-ingat lagi, ada nggak yang lo kira awalnya apaan sih nih gitu, kerjaan apaan sih nih, ngapain sih nih, tapi ternyata justru membuka jalan lo untuk ternyata lebih baik lagi gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, nggak sih paksain. Gue japri aja boleh kan? Jadi dulu tuh lu itu selalu bawel terkait test case. Versioning. Itu gue ngerasa kayak, ya ini sebenarnya sama. Ngapain sih lu harus ulang lagi? Terus dokumentasi lu terpisah, evidence juga kan. Jadi misalnya contoh versi apps 1, kedua, itu lu selalu bikin dokumentasi berbeda. Walaupun mungkin ya test case yang lama masuk, tapi ada beberapa yang obsolete lu take out kan. Nah kita sebagai eksekutor test case ya pada saat regresi ya, entah itu RC1, RC2 segala macam, kita kan kayak ya ini sama aja, tapi in detail, tapi ternyata in detail ada. Dan itu gue ngerasa bahwa itu penting sekarang, karena kalau gue ngeliat ya di era sekarang, bukan di era sekarang, mungkin ya di pengalaman gue di company gue sekarang, mungkin mereka tuh tidak terlalu fokus untuk test case, version test case. Jadi pada saat misalnya dia udah lewat berapa versi, ketika ada isu yang ini masuknya harus enhancement apa enggak, pertanyaan mendasarnya sebenarnya gini, dulu versi itu gimana? Ya kan? Kita daripada ngudek-ngudek TRD-nya, nyari ini segala macam, sebenarnya dari versi test case ada. Oh dulu begini, ya kan dulu expected-nya begini. Kalau mau enhancement kayak gini berarti ada impact-nya di sini gitu. Nah, itu yang gue akhirnya membawa itu culture waktu pas kita lagi di aplikasi berita itu ya. Itu terus kita pindah di aplikasi hijau gitu ya. Itu menjadi satu apa ya? Pandangan baru buat gue bahwa oh senjatanya QA test case. Senjata tambahannya lagi pelurunya apa? Evidence. Gitu. Dan dulu lu bawel banget tuh di situ tuh. Dan gue termasuk orang yang sempet gue ngerasain gue di halaman, contoh ya, di halaman home, gue nggak perlu pakai test case nih, ya kan? Ternyata dari gue cuma, kayaknya gue yang harus gue testing ini, karena tanpa gue nge-test case, ada yang skip, dan itu jadi isu. Feeling guilty, gue di sana. Dan gue feeling kayak, gue kayaknya bakalan kena nih, entah itu sanksi atau apa, tapi dari situ gue ngerasa bahwa, oh iya udah, walaupun itu memang sesuatu yang berulang gitu ya, tapi kalau memang itu nggak bisa di-skip regression kan memang gitu kan, ya udah harus jalan. Ya kondisi waktu itu kan soalnya kita di aplikasi berita itu TRD-nya nggak rapi gitu ya. Mereka datang dari Figma, dari mana, terus sementara kita aplikasi Android yang dynamic release dan development, jadi cepet. Jadi waktu itu mungkin ya gue bawel, kita perlu versioning test case buat evidence, buat perisai, buat ya banyak lah keuntungannya nanti gitu. Jadi ya syukur abis itu lo bisa akhirnya tahu manfaatnya apa buat. Tapi dulu kan memang kita tanpa sprint ya, tanpa sprint, tanpa grooming, bahkan requirement berubah pada saat mau rilis ya. Ketika kita lu udah menerapkan itu, dan justru gue baru menemukan oh dokumentasi begini pada saat kita masuk kayak sistem kayak sprint dan segala macam, kita udah ready, bahkan kayak misalnya oke, tanpa test case kayak gimana sih, ya kan? Terus apa sih yang sebenarnya yang mau lu sampaikan di test case gitu kan? Dan test case itu kan sebenarnya bukan hanya kita sebagai QA doang yang baca, tapi gimana caranya stakeholder lain membaca test case kita tanpa ada pertanyaan lanjutan. Contoh misalnya, gue selalu menerapkan gimana caranya gue bikin test case, gue yang bikin, lu yang testing, tapi lu nggak perlu nanya lagi gue, ini stepnya ngapain sih? Ini test case description-nya ngapain sih gitu kan? Jadi lu baca aja ngalir gitu kan. Kalau sama kayak misalnya kita nulis bug,
itu sama kalau menurut gue paling kesal dulu ya salah satu teman kita juga ya, karena memang kan dia agak cool ya ketika gue menyampaikan bug isu gitu kan. Dulu kan kita gitu kan, bug terus raised by siapa gitu kan. Ketika nama gue dan dia mempertanyakan dengan nadanya agak gitu kan. Eh, jadi gue ngerasa kayak, ya gue menurut gue itu error begini loh. Cuma ternyata bukan errornya gitu permasalahan, tapi gimana cara storytelling gue di bugs itu yang dia nggak ngerti. Lu maksudnya gimana sih? Contoh misalnya struktur reproduksinya gimana, terus ini kan hanya di page apa, terus gue di versi apa dan segala macam. Nah itu gue belajar itu. Jadi kita akan gagal menulis bug ketika misalnya engineer harus bolak-balik nanya, apalagi sampai ke engineer, lu sini lu tambahin depan gue, ya kan, itu kan pressure beda tuh, kayak gitu sih. Ya. Nice. Jadi secara kesimpulan, gaya mentorship gue atau nurturing gue ke tim member dan termasuk ke seorang Pak Dwi ini sebenarnya malah lebih bikin kebuka atau malah bikin maksa untuk belajar. Jadi bikin lo kepaksa untuk belajar nih akhirnya. Maksa untuk belajar, maksa untuk terbuka, dan akhirnya sekarang gue terinisiatif untuk membangun dari itu. Dulu aja working well, tapi gue gimana caranya bisa lebih ini ya, ibaratnya bisa lebih simple tapi lebih kena dengan sendirinya. Karena di berbagai ini kadang-kadang kita misalnya gini aja, ketika kita misalnya baru masuk di satu company yang memang QA baru di build gitu ya, itu enak tuh, kanvasnya masih kosong. Tapi ketika lu masuk di satu company yang secara culture udah ada, tapi menurutku salah, gitu kan. Lu kan nggak bisa langsung ngasih gebrakan kan. Cuma itu akan jadi bom waktu, gitu lah. Ketika mereka tetap kayak, itu effort mas. Lu sering nggak sih kayak gitu, ibaratnya? Lu ngerasa SDLC itu salah nih, dokumentasi itu salah, lu pengen ngerubah, painful pasti di awal, belum lagi lu ngasih sosialisasi bahwa ini dan lu dapat penolakan pertama, effort mas, ini aja kita udah biasa kayak gini kok, udah jalan working well segala. Tapi lama-lama ketika versi udah mulai kompleks gitu ya, itu PR, dan akhirnya ya udah lu bongkar semua, mau nggak mau gitu. Gini. Oke, terakhir punya pesan-pesan apa buat teman-teman QA yang lagi ngerintis karir sekarang, muda-muda? QA bukan hanya sekedar testing. QA itu adalah apa ya? Kalau gue selalu nganggap QA itu gerbang. Jadi sebisa mungkin jangan sampai aplikasi itu rilis tanpa approval. Walaupun ya kadang-kadang secara birokrasi rilis itu kan nggak semuanya taruh di QA ya, ibaratnya QA cuma ngasih input. Tapi gimana caranya user itu bisa dapat sesuatu yang sesuai gitu ya dengan harapan dari tim produk. Balik lagi gue selalu bilang sama teman-teman gue yang QA yang lain, gue bilang QA itu gula aja. Kopi kalau nggak ada gula akan dibilang pahit. Gulanya mana sih? Habis sih gulanya gitu kan. Tapi kalau kopi manisnya pas, yang dipuji apa? Kopinya. Nah, kopi itu engineer, gula itu QA. Ketika aplikasi lu busuk, QA-nya gimana sih? Tapi kalau aplikasinya bagus, anjir developernya bagus gitu. Gitu. Oke? Sesuatu yang nggak mungkin terlihat, tapi akan terasa. Ya itu QA. Makanya gue bilang buat teman-teman apa ya? Ya mungkin di awal-awal pasti kalian akan ada senggolan lah sama engineer, gimana yang pasti kadang-kadang bilang enggak nih expected kok gitu. Tapi lo harus cari tahu dulu secara PRD, dan PRD itu bukan serta-merta jadi satu patokan yang memang ya udah ini aja. Karena kan QA kita kan test-testnya pasti bikin positif, negatif, edge cases gitu kan. Edge cases ini yang perlu dieksplor sih. Itu buat teman-teman terus semangat, dan QA itu masih banyak, tools yang baru juga banyak, dan ibaratnya integrasinya tools-toolsnya QA itu sekarang udah kemana-mana gitu. Dan gue ngerasa juga sebenarnya gue udah banyak ketinggalan sih gitu. Analogi yang keren Pak Dwi, kopi dan analogi. jadi kan lo, ini gue udah bisa nego gaji belum? Udah, gajinya udah cukup tinggi dia.
Thank you guys. Thank you.